Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 15 Desember 2020. Kita kembali berkebaktian kaum perempuan secara online. Dan baiklah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk pembacaan maupun penghayatan firman Tuhan. Dan baiklah sebelum kita membaca maupun menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan bagi kami. Untuk kesempatan bagi kami juga kembali berbakti, walaupun dengan segala keterbatasan kami. Dan kami percaya pada saat ini, Engkau berkenan mengurapi kami dengan hikmat Tuhan dan kuasa Roh yang kudus. Sehingga ketika kami membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan, maka firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Dan sore ini kami hendak belajar bersama untuk kami tetap berpengharapan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Berjalan bersama dengan Tuhan, segala situasi yang ada di sekitar kami itu tidak akan pernah menghalangi kami untuk terus melangkah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kekuatan Roh yang kudus. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dalam kebaktian kaum perempuan pada sore ini, kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15 ayat 12 sampai dengan 13. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk pemerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia tentu kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kebaktian kaum perempuan pada sore ini mengambil tema melangkah dengan harapan. Surat Roma 15 ayat 12 sampai dengan 13 menjadi sebuah gambaran tertentu tentang bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ada sebuah ungkapan bijaksana yang mengatakan begini: setiap malam kita hendak pergi tidur. Tidak ada jaminan apakah masih bisa bangun di esok pagi. Tetapi setiap malam kita masih saja tetap mengatur alarm untuk membangunkan kita. Itulah yang dinamakan harapan. Ada sebuah ungkapan Latin yang berbunyi dum spiro spero. Dum spiro spero. Yang artinya kurang lebih, selama bernafas saya berharap. Barangkali bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam dunia ini hadir yang namanya harapan. Akan tetapi permasalahannya adalah manusia sulit berjalan bersama harapan saat harus berhadapan dan melewati kesulitan berat di dalam kehidupannya. Keadaan tanpa harapan mungkin pernah atau bahkan sedang dirasakan oleh kita. Peristiwa pilu yang membuat hati patah, membuat seolah-olah hidup ini tak ada harapan. Di penghujung tahun ini, mari kita mencoba untuk bersama menghayati Roma 15 ayat 12 sampai dengan 13 yang memunculkan harapan baru menjalani kehidupan yang penuh misteri.
Rasul Paulus mengirimkan surat untuk jemaat di Roma ini dengan latar belakang pergumulan antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi merasa lebih saleh dibandingkan dengan orang Kristen non-Yahudi. Anggapan ini membuat mereka mengalami kesulitan untuk dipersatukan. Maka Rasul Paulus melalui suratnya mengajak jemaat untuk melihat lebih dalam lagi dalam ajaran kekristenan. Salah satu ajaran disampaikan oleh Rasul Paulus itu terdapat di dalam pasal 15 ini. Ia mengajarkan jemaat untuk dapat saling menopang satu dengan yang lainnya. Menopang yang kuat, itu menopang yang lemah. Karena itu adalah kunci dari persekutuan hidup. Rasul Paulus menekankan bahwa karya keselamatan Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga bagi bangsa lain. Bahkan kalau kita tarik untuk konteks kita saat ini, karya keselamatan Kristus juga buat kita, orang-orang di Indonesia. Di ayat 12, Rasul Paulus mengutip apa yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya tentang kehadiran Raja Damai yang membawa sinar pengharapan bagi setiap orang. Lalu dipertegas di ayat 13 yang menyatakan bahwa pengharapan akan hadir bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, dari sini, dari ayat 12 dan 13 ini kita bisa melihat ada beberapa pokok penting yang kita bisa coba kupas satu demi satu. Paling tidak ada 4 hal kita bisa lihat. Ada beberapa tema atau ada beberapa kata kunci yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, pengharapan. Pengharapan merupakan gagasan pokok yang paling ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya dan secara lebih spesifik di dalam ayat yang ke-13 ini. Pengharapan didapatkan manusia dengan bergantung pada Allah, dengan keyakinan bahwa Allah sang pemilik hidup tidak akan membiarkan kita terlunta-lunta. Secara tegas dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah sebagai sumber pengharapan. Maka jika Allah adalah sumber pengharapan, dalam kita menghayati iman Kristen, tidak ada yang dapat memadamkan harapan. Selama masih ada kasih karunia Yesus Kristus, selama masih ada kuasa Allah yang hidup di dalam setiap hati manusia. Itu yang pertama, pengharapan. Yang kedua sekarang, sukacita. Ini menjadi salah satu kata penting juga yang bisa kita lihat dari 2 ayat ini. Sukacita menjadi poin yang juga tidak luput perhatian dari Paulus. Jika umat telah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka akan beroleh sukacita. Teks ini juga hendak mengajak kepada kita untuk melihat bahwa sukacita itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Sukacita muncul jika manusia menyadari bahwa dirinya tidak akan pernah lepas dari kasih Allah. Sukacita akan selalu muncul ketika kita mengingat, menyadari bahwa Allah, sang pencipta alam semesta, Allah pencipta kita, juga tetap menjaga, memelihara kita sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, damai sejahtera. Jika sudah memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka selain sukacita ada juga damai sejahtera. Boleh saya mengganti dengan istilah ketenangan jiwa, yang dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah ataraxia. Ketenangan jiwa. Ataraxia menggambarkan sebuah situasi hidup tanpa kesukaran. Gambaran hidup yang walaupun mengalami berbagai macam pergumulan tetap dapat damai, sejahtera, ringan, menjalani hidupnya itu dengan ringan. Jika telah memiliki pengharapan yang kuat kepada Allah, sumber pengharapan, maka kesukaran apapun tidak akan mengganggu dan tidak akan pernah menghilangkan damai sejahtera kita. Dan yang keempat sekarang, ada salah satu kata kunci lagi yang namanya kuasa. Kuasa dari Roh Kudus dibutuhkan oleh manusia. Tanpa kuasa, tanpa kekuatan yang berasal dari Roh Kudus, maka manusia tidak dapat melakukan semua aktivitas kehidupannya.
Termasuk saat ini, ibu-ibu kasih Tuhan, kalau bukan karena kuat kuasa Roh Kudus, kita tidak mungkin dapat bertemu kembali, walaupun secara online seperti ini. Justru karena kekuatan Roh yang Kudus sajalah, maka kita dimungkinkan untuk dapat kembali berkebaktian, walaupun dalam situasi yang terbatas. Nah, penyerahan diri merupakan hal penting yang dilakukan agar hidup kita senantiasa dipimpin, dibimbing, dikuatkan, diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Dengan penuh kesadaran bahwa kita tidak punya kekuatan, hanya Allah saja yang memiliki kekuatan, maka ketika kita dapat menjalaninya hingga saat ini, itu tentu karena didasari oleh penyerahan diri untuk dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus Allah. Nah, keempat hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini semuanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Umat Allah hendaknya bisa mengingatnya, sehingga senantiasa hidup di dalam pengharapan meskipun badai pergumulan menerpa kehidupan kita. Kekuatan harapan dapat memberikan semangat hidup bagi kita, bahkan bagi kehidupan orang lain di sekitar kita. Apa yang kita jalani ini dapat menjadi inspirasi buat orang lain. Ketika kita menjalannya dengan penuh semangat, dengan penuh harapan, niscaya orang lain juga akan melihatnya. Dan biarlah itu dipakai oleh Tuhan untuk membantu saudara kita, membantu siapapun untuk tetap memiliki semangat. Dan secara khusus bagi kita, ibu-ibu kasih Tuhan, tetaplah berpengharapan, tetaplah beriman bahwa kehidupan yang kita jalan ini memang tidak pernah luput dari campur tangan Tuhan. Tetaplah berpengharapan bahwa situasi yang saat ini kita hadapi akan segera berlalu. Situasi hidup yang saat ini sedang menerpa kita juga dapat lihat maknanya sebagai kesempatan bagi kita untuk naik level iman, naik level kesadaran, naik level iman kesabaran, dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang Maha Baik akan senantiasa terus menolong dan memberkati kita. Amin.